Ya, kita tentunya masih terus mempertanyakan keaslian, keabsahan dari tangkapan layar foto-foto diduga merupakan rekaman dari kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Kembali lagi ke Prof. Suparji, Prof, untuk menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Sekalipun ini masih dipertanyakan keasliannya atau keabsahannya, tapi foto ataupun tangkapan layar ini apakah bisa mungkin dia jadikan acuan untuk menuju ke bukti selanjutnya untuk mengungkap kasus ini, Prof? Mungkinkah itu? Ya, saya kira mungkin ya, karena dalam konteks pasal 184 KUHP, kan itu ada alat bukti petunjuk ya, yang ini bisa jadikan petunjuk untuk membuat terang benderang peristiwa ini. Dan yang penting adalah menurut saya penyidik segera mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan untuk memastikan kebenaran CCTV ini. Ya, ini adalah CCTV yang menggambarkan pada peristiwa tersebut, atau sebetulnya CCTV yang kemudian imajinatif ya terhadap peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Ini harus segera diklarifikasi, dikonfirmasi, diberikan kepastian. Dan yang ketiga menurut saya juga bisa melakukan komparasi, perbandingan dengan CCTV sebelumnya yang tadi sempat disampaikan oleh pengacara bahwa sempat dipertanyakan ketika di dalam persidangan gitu. Kalau waktu itu ada CCTV juga bisa diperbandingkan apakah memang sama atau berbeda atau CCTV yang baru gitu. Dan yang keempat bahwa ini cukup misterius gitu. Sekiranya pada waktu itu sudah ada CCTV tetapi dengan berbagai macam argumentasi menyebabkan akhirnya tidak dibuka di pengadilan, saya kira ada satu keanehan, satu keajaiban gitu loh. Pada 8 tahun lalu kan juga sudah sangat canggih, sudah banyak ahli juga. Kenapa sampai kemudian itu tidak sampai dibuka? Dan yang kelima, saya setuju bahwa yang dalam hal pemanfaatan CCTV dijamin keutuhannya, dijamin otentisitasnya, relevansinya, itu adalah perintah dari pasal 6 Undang-Undang ITE. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh sembarangan menggunakan alat bukti elektronik gitu. Tetapi ada acuannya, ada panduannya, dan semua dalam rangka membantu membuat terang benderang perkara sehingga diperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya. Oke, Pak Beni, kalau kata Prof. Suparji ini bisa menjadi bukti petunjuk. Jadi seharusnya penyidik ini harus bergerak untuk menelusuri ini. Tadi saya sampaikan, saya yakin sudah direspon. Biarlah nanti dari via yang berwenang nanti yang mengumumkan hasilnya. Jadi dalam konteks ini sekali lagi semua partisipasi publik dalam konteks untuk mendukung penanganan kasus ini kami lihat publik sangat antusias ya, sangat antusias karena informasi masuk, kemudian muncul saksi, kemudian beberapa saran disampaikan. Ini hal positif dan Polri tentunya berterima kasih atas dukungannya dari publik. Tinggal nanti semua harus melalui proses diuji, diklarifikasi, validitasnya dan sebagainya. Kemudian kalau tadi menyangkut masalah CCTV, saya ingin tambahkan bahwa nanti tim audit investigasi dari Mabes akan turun, tentunya nanti akan mempertanyakan tadi. Dikatakan tidak bisa dibuka. Itu barangnya sudah disita atau masih di rumah orang itu? Ini pertanyaannya. Nah, ini nanti akan didalami. Yang jelas di sini fatalnya adalah kan tinggal minta. Tidak perlu dia ngaku ahli atau so ahli, tinggal minta. Ahlinya akan datang dan memproses. Jadi apa yang salah sebenarnya, Pak? Kenapa bisa sampai ada sejumlah argumentasi yang menyebabkan itu tidak bisa dibuka, Pak? Itu yang justru kami sangat prihatin kalau sampai seperti itu penjelasannya ya. Nanti akan diklarifikasi lagi oleh tim audit. Kok sesederhana itu jawabannya? Padahal menurut kami penyidikan selama ini itu dengan mudah. Tinggal telepon, puslapor, bitlapor, turun langsung ditangani. Penyidik nggak usah pusing. Hasilnya baru nanti disampaikan ke penyidik.
Baik, Bu Titin, dengan adanya berbagai tentunya viral juga ada bukti begini masih juga dikonfirmasi kebenarannya tentunya, apa upaya yang terus masih dilakukan oleh pihak kuasa hukum, Bu, sampai saat ini? Halo, Bu Titin? Ya, halo. Silakan, Ibu. Kalau upaya kan saya sudah saya lakukan di 2016-2017. Kalau tanya sekarang apa yang upaya lagi yang dilakukan sekarang, saya justru alhamdulillahnya karena saya pernah laporan ke Propam Polda Jabar di tahun 2016 tanggal 7 September, kemudian saya lapor ke Komnas HAM di tahun 13 September 2016. Alhamdulillah sekarang Komnas HAM sudah turun terhadap laporan yang saya buat 8 tahun yang lalu. Jadi itu sudah kemajuan yang luar biasa, walaupun sudah sangat terlambat, tapi karena di poin yang laporan saya di poin 6 itu jelas sepertinya sekarang sedang dicari kebenarannya oleh Komnas HAM. Oke, jadi artinya dari pihak kuasa hukum tentunya saat ini masih terus berkoordinasi dengan pihak Komnas HAM untuk langkah selanjutnya. Kalau berkoordinasi sebenarnya gini, saya datang ke Komnas HAM di 2013 kan ada keluhan mengenai seperti intimidasi dengan beredarnya foto-foto para tersangka waktu itu sudah babak belur. Itu kan sudah saya sampaikan di laporan di tahun tanggal 13 September 2016. Nah, kemudian waktu itu kan memang tidak ada follow up-nya karena ternyata ada balasan dari Komnas HAM seharus untuk investigasinya itu dilakukan oleh Polda Jabar mengenai kebenaran laporan yang saya buat di Komnas HAM. Dari situ mandek, udah nggak pernah ada apa-apa lagi. Nah, ketika kasus ini mulai viral kembali, kemudian saya dari media juga mempertanyakan apa sih yang sudah saya lakukan, ya saya ceritakan kembali. Nah, dasar dari saya ceritakan kembali itu sekarang Komnas HAM memang sudah turun, sudah mewawancarai beberapa keluarga, karena waktu dulu laporan ke Komnas HAM juga saya jelaskan betul secara rinci 9 atau 10 item ini. 9 item apa sih yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi aduan kami saat itu. Baik. Oke, baik. Jadi sekarang memang Komnas HAM langsung menanyakan terutama kepada Saka Tatal yang sudah ada di luar apa yang sudah terjadi pada saat itu. Dan itu kan saya tidak mendampingi ketika Komnas HAM wawancara dengan Saka Tatal. Silahkan saja Komnas HAM langsung berkomunikasi dengan Saka. Saya juga waktu wawancara antara Komnas HAM dengan Saka juga saya kebetulan ada pekerjaan dan saya tinggal gitu. Baik, kita akan nantikan jadi bagaimana biarkan Komnas HAM menerima informasi langsung dari saya belum menerima kesimpulan apapun dari Komnas HAM karena kelihatannya masih bekerja sampai saat ini. Baik. Terakhir ke Pak Pratama. Pak Pratama, ini kan sudah seperti ini, sudah ada yang viral juga, kemudian juga pasti penyidik akan terus menelusuri untuk bukti CCTV ini. Apa yang kemudian harus dilakukan? Apalagi ini kan sudah 8 tahun berlalu, Pak Pratama. Masih bisakah untuk men-trace kembali ini? Nah, jadi gini, ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dengan adanya bukti-bukti baru ini nanti bisa digunakan untuk pembuktian baru gitu. Kalau misalkan yang dulu gelap gitu, kemudian bisa dianalisis dengan teknik yang modern gitu, kita bisa melihat buktinya, nanti bisa masuk ke persidangan lagi tuh. Nah, tapi yang dipastikan apa yang disampaikan Pak Beni tadi gitu. Ini buktinya sudah ada di penyidik gitu, atau masih ada di rumah orang tersebut atau di toko tersebut. Kalau ada di rumah orang tersebut, toko tersebut udah pasti hilang karena pasti akan ketimpa gitu. Nah, itulah makanya pentingnya ada transparansi dan akuntabilitas penanganan alat bukti. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar terhadap kasus yang akan terjadi gitu. Dan menurut saya aparat penegak hukum, polisi harus bisa menjelaskan gitu bukti-bukti
yang ada itu kenapa kok bisa disampaikan di pengadilan gitu, untuk apa? Menjaga kepercayaan publik gitu. Karena kalau kita ngomong masalah teknologi udah selesai, gampang sekali kalau masalah teknologi itu gitu. Kita bisa memverifikasi keasliannya, kita bisa mengevaluasi relevansinya, kita bisa ngecek bagaimana bukti tersebut tidak dirubah di tengah jalan dan lain-lain. Itu gampang sekali gitu. Tapi yang tadi itu masalah kebijakan, ini taruh di mana, sudah dapat belum filenya begitu. Nah itu yang lebih penting gitu. Tapi kalau misalkan kita CCTV-nya ada gitu, sudah di cloning gitu, aduh enteng banget tuh, gampang banget untuk kita ngecek ulang lagi, menganalisis bukti-bukti ini asli apa tidak, otentik apa tidak, sehingga bisa kita gunakan untuk bukti baru di persidangan. Oke, gitu, Mbak. Sekalipun itu sudah 8 tahun yang lalu, masih bisa tentunya ditelisik. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena apa? Karena itu bisa kita cek. Iya, metadata bisa kita cek dong. Kita bisa melihat kapan terakhir diakses, kapan file apa yang pertama yang dilihat, gitu. Kemudian diapakan itu filenya, entah dirubah, entah di-cut, diedit, itu bisa kita cek semuanya gitu. Kalau ada filenya ya gitu, ada drive-nya gitu yang udah di cloning, itu gampang sekali. Jadi waktu itu tidak berbanding lurus dengan apakah bukti itu sah atau tidak. Nggak ada hubungannya gitu. Bukti itu sah atau tidak kalau misalkan tidak dipotong-potong, tidak diedit, masih sah. Ketika penyimpanan nggak ada yang ngotak-ngatik, nah itu hasilnya akan sama dengan 8 tahun yang lalu kalau kita cek gitu, Mbak. Baik, terakhir Prof. Suparji, kalau tadi Pak Pratama mengatakan ini masih bisa, tentunya tidak ada kesulitan untuk kembali meneliti untuk menjadi bukti lagi. Bagaimana Pak Prof. Suparji? Ya, saya kira memang benar ya, tidak ada masalah soal waktu ya, tetapi memang perlu diuji sekali lagi tentang kebenaran CCTV tersebut gitu. Jangan sampai ini rekayasa ya, jangan sampai ini tidak sesuai dengan fakta, sehingga nanti kembali menyesatkan hasil kajiannya, hasil analisanya ya. Baik. Bahwa penting yaitu untuk memastikan ya CCTV itu sumbernya dari mana, selama 8 tahun ini siapa yang menjaga, siapa yang kemudian menguasai gitu ya, dan kemudian siapa yang sekarang memviralkan itu jangan hal-hal sederhana, tetapi ini terkait dengan proses penegakan hukum yang menjadi perhatian publik ya. Sekali lagi kita harapkan bahwa penyidik sekarang mengambil tindakan sehingga ada suatu kepastian, tidak menimbulkan polemik-polemik baru. Soal waktu yang cukup lama kan suatu hambatan. Yang terpenting adalah dijamin kepastiannya, dijamin kebenarannya, otentisitasnya gitu. Ya, dan sekali lagi kita tentunya juga masih terus menunggu bagaimana otentisitas dari tangkapan layar rekaman dugaan rekaman video yang viral ini. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Suparji, terima kasih Ibu Titin, terima kasih juga Pak Pratama dan tentunya Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tentunya akan menantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dan pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir bersama Putri Viola dengan sejumlah informasi.